Oke, siap untuk belajar. Waduh, di belakang saya ada orang ini. Bentar. Baik, shalom, selamat pagi semua. Ya, selamat menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita boleh belajar bersama-sama pagi hari ini. Maafkan, saya lagi di taman, tempat terbuka. Ada suara burung gagak itu, mudah-mudahan tidak terganggu ya. Ya, oke. Baik, saya berusaha yang terbaik. Oke, bentar. Ya, tema kita hari ini, firman Tuhan itu bisa melembutkan hati yang keras. Puji Tuhan. Saudara, mengapa ada manusia bisa punya hati yang keras? Ya, kita tanya itu dulu. Mengapa ada manusia bisa punya hati yang keras? Jawabannya sederhana. Karena hati yang lembut itu paling banyak bisa mengikuti, menuruti kehendak Tuhan. Saya ulangi, mengapa setan suka hati manusia itu keras? Sebab kalau hati manusia itu keras, maka orang itu, murid Yesus itu tidak bisa mengikuti kemauan, keinginan Tuhan. Nah, itu kalau manusia hatinya keras. Maka itu iblis paling suka membuat manusia punya hati yang keras, supaya kita manusia ini bisa melawan Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi sikap hati yang keras itu memang sengaja dibuat oleh si setan supaya kita bisa melawan Tuhan. Dan yang menyedihkan saudara, iblis itu berhasil membuat manusia memiliki hati yang keras. Aduh, menyedihkan sekali kalau kita melihat fakta ini. Bahkan hati yang keras itu tidak hanya bersikap bertentangan dengan Tuhan dan melawan Tuhan. Saya ulangi, hati yang keras. Kalau manusia itu memiliki hati yang keras, itu bukan hanya orang itu bisa melawan Tuhan dan suka melawan Tuhan dan sangat mudah berkata tidak kepada Tuhan. Enggak begitu. Hati yang keras itu ada unsur licik, ada unsur munafik, ada unsur enggak mau taat. Jadi enggak cuma keras hati melawan Tuhan, enggak cuma itu. Oke, kita melihat dulu satu sikap ini. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yuli, percaya ya, apa yang Tuhan putuskan itu sudah tetap. Jadi jangan takut masalah izin tinggalmu, Tuhan pasti tolong. Yeremia 17 ayat 9. Lihat firman ini, nanti berapa terjemahan kita baca. Betapa liciknya hati. Hati itu licik. Ya, AYT, hati itu licik melebihi segala sesuatu dan benar-benar parah. Itu AYT. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Begitu manusia itu hatinya licik, maka kalimat berikut, hatinya sudah membatu. Hati, hatinya sudah membatu. Ngeri ya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ngeri. BS. Hati manusia tak dapat diduga. Naik Vel. Ya, hati manusia tidak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Ngeri sekali. Dan terlalu parah penyakitnya. Coba VMD. Itu lo licik. Ya, tadi terjemahan baru berkata hatinya sudah membatu. Waduh, ngeri sekali. VMD Vel. VMD, ya. Tidak ada yang dapat menyembunyikan kejahatannya. Demikian juga hati orang. Hati dapat sangat sakit dan tidak ada yang sungguh mengetahuinya. Nah, ini kepura-puraan.
Ya, maka itu berapa kali di antara kita mengalami peristiwa ini. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami peristiwa ini. Ada seseorang, begitu pertama kali kita melihat saudara kita itu, aduh, kelakuannya manis, karakternya manis, cara bicaranya manis. Enggak berapa lama kemudian sifat aslinya muncul. Ya ampun, ternyata mereka ini atau dia ini licik sekali hatinya. Nah, itu manusia. FYI-nya, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu, dan jahatnya tidak kepalang. Siapakah yang dapat memahaminya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak para petugas yang menemani anak-anak kami untuk ikut ibadah sekarang, lihat ini. Mengapa di dunia ini tidak ada hakim yang adil? Saya ulangi, mengapa di dunia ini tidak ada hakim yang adil? Karena tidak ada manusia bisa membaca isi hati orang. Itu sebabnya seandainya Tuhan memberi kuasa, memberi otoritas pada semua hakim dan jaksa, sehingga mereka para penegak hukum itu bisa membaca isi hati manusia, wah itu keren saudara. Maka seandainya itu terjadi, berarti semua pengadilan di dunia ini nggak perlu bertele-tele sepanjang ini. Bahkan ada berapa peristiwa pengadilan sampai bertahun-tahun tidak putus-putus. Maka itu di pengadilan perlu menghadirkan saksi. Sebab jaksa, hakim dan penegak hukum yang lain tidak pernah bisa membaca isi hati manusia. Karena licik, penuh kepalsuan hati kita ini. Saya hamba Tuhan, saya mengakui licik. Manusia itu hatinya licik. Aduh, ini dia mengerikan sekali. Nah, maka itu seandainya Tuhan memberi otoritas, memberi kuasa kepada semua penegak hukum, maka pengadilan di dunia hanya sekali langsung putus, selesai. Keren ya? Nggak ada yang bisa baca. Maka itu berapa banyak suami istri terjadi pertengkaran, keributan, karena setelah sekian tahun menikah, suami pun tidak pernah tahu isi hati istrinya, istri pun nggak pernah tahu isi hati suaminya. Karena satu-satunya tempat yang sangat rahasia dan sangat bisa dirahasiakan oleh setiap manusia adalah hati kita. Maka itu firman ini jelas sekali, licik hati kita. Maka itu Tuhan satu-satunya pribadi di luar diri kita. Saya ulangi, Tuhan itu satu-satunya pribadi di luar diri kita yang bisa membaca isi hati kita secara rinci, secara detail. Artinya kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Apalagi yang sok agamawi, hidup agamawinya luar biasa. Makasih Phil, MILT terjemahan ini. Hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Ih, ngeri ya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kemarin malam waktu saya diajak makan oleh satu keluarga, dan keluarga ini terakhir ketemu saya itu 41 tahun yang lalu. Jelas saya lupa sudah. Oke? Nah, terus mereka senang ketemu saya. Saya juga senang walaupun saya coba mikir-mikir. Saudara bayangkan 41 tahun yang lalu, dia itu masih sekolah SMP kelas 1. Dia bertemu saya diajak oleh papa mamanya. Nah, papa mamanya itu kenal saya. Dan repotnya lagi, papa mamanya sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Nah, dia cerita, Koden, orang manggil saya Koden ya, maaf saya cerita. Koden ini kok tetap sama, nggak berubah. Nah, rupanya walaupun dia nggak pernah ketemu saya sejak 41 tahun yang lalu, tapi dia sering ikuti sosial media saya kalau saya ngajar semua itu. Saudara, istrinya yang jelas nggak pernah ketemu saya.
Tapi suaminya sering cerita tentang saya. Nah, kalimat ini yang muncul, saudara. Kalau saya katakan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena saya hebat, tidak. Karena Tuhan mampu melembutkan hati saya karena firman. Tiba-tiba istrinya berkata begini. Kalau begitu, setelah 41 tahun yang lalu kamu ketemu Koden, dan kali ini baru ketemu lagi untuk kedua kalinya setelah 41 tahun, dan kamu melihat, ini kata istrinya gak kenal saya, dan kamu melihat yang namanya Daniel Alexander bisa tetap seperti ini, maka waktu yang memberikan tanda lulus atau ijazah itu. Wih, waktu saya dengar itu, saya bertemu dengan keluarga anak saya. Nah, keluarga anak saya ini pernah urusan bisnis dengan orang ini. Terus dia cerita, "Oi, Pak Daniel Alexander tinggal dengan kami. Ayo ketemu." Saudara, sungguh luar biasa. Maaf ya saya cerita ini untuk kemuliaan Tuhan. Maaf. Kalau ada orang melihat saudara 41 tahun yang lalu dan baru ketemu 41 tahun kemudian dan masih dilihat sama, berarti saudara mampu menjaga hati. Ayo hari ini kita lihat hidup ini, supaya kita betul-betul bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka yuk kita jaga hati kita, saudara, dari semua kepalsuan, dari semua kelicikan, dari semua kekerasan hati. Ayat 10 Yeremia 17. Tadi kita baca ayat 9, ayat 10. Bapa, tolong kami semua yang sedang ikut belajar saat ini untuk bisa memiliki hati yang benar. Aku Yahweh. Keren sekali Papa kita. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat, aku Yahweh menyelidiki hati. Dan oke, Ambarawa silakan beribadah ya, Tuhan memberkati. Naik fil ayat, Bapak nggak kebaca, ketimpa. Ya, aku Yahweh menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi tiap-tiap orang menurut jalan-jalannya sesuai dengan buah dari perbuatan-perbuatannya. PS, aku Yahweh menyelidiki hati, batin manusia ku uji. Setiap orang akan kubalas menurut tingkah lakunya, dan ku perlakukan, terima kasih Bapak, dan ku perlakukan sesuai dengan perbuatannya. MLT, aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu saudara, jangan menutupi kejahatan kita dengan hal-hal agama. Maaf, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sembahyang, orang yang aktif dalam kegiatan aktivitas keagamaan apa saja, belum tentu dasar hati dan isi hatinya itu bagus. Belum tentu. Itu sebabnya saudara, satu-satunya kelakuan manusia dan satu-satunya kelompok manusia yang sangat gak disukai oleh Bapa di surga adalah manusia munafik. Dan yang menyedihkan,
mengapa semua orang munafik itu pasti sembunyi di balik aktivitas keagamaan. Justru orang yang tidak beragama itu apa adanya. Hebatnya apa? Ternyata aktivitas keagamaan itu tempat yang paling bagus untuk bersembunyi, menutupi dosa manusia. Maka itu lihat statistik di Indonesia. Ya, ada statistik di Indonesia. 3 nomor pertama yang terdata di negara kita tentang koruptor. Catat, nomor 1, semua koruptor itu adalah orang yang sudah kaya raya. Ini aneh, sudah kaya raya masih merampok. Dan itu fakta. Hampir nggak ada orang miskin jadi koruptor, nggak ada. Ya, ini orang kaya raya. Nomor 2, ngeri. Semua koruptor itu dalam datanya adalah orang-orang yang punya posisi-posisi penting di lembaga keagamaan masing-masing. Maka itu ada pendeta yang korupsi juga. Lihat di Sulawesi Utara, sempat ribut tahun yang lalu ketua sinode. Bayangkan. Nah, ini loh fakta. Ternyata pencucian uang hasil kejahatan, maaf, paling aman itu kalau dicuci di lembaga keagamaan. Dengar, para penjahat keuangan yang menghasilkan uang banyak tapi dari hasil kejahatan, ternyata cara membersihkan uang itu diserahkan ke badan-badan amal keagamaan. Sehingga mereka, para penjahat, para perampok ini merasa aman kalau uangnya sudah diserahkan untuk dipakai oleh lembaga sosial keagamaan. Maka itu, maaf saya berkata, jangan pernah takjub, jangan pernah heran kalau ada lembaga agama tertentu yang kaya raya, bisa punya rumah sakit banyak, dan orang miskin bisa dapat pengobatan gratis. Jangan kaget. Disitulah konglomerat itu mencuci uang hasil kejahatannya. Nggak semua loh ya, nggak semua. Tapi itu fakta. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Lihat di Italia, para mafia kartel narkoba dan mafia kejahatan di zaman Italia, di negara Italia, mereka paling gampang menyuci uang hasil kejahatannya di gereja. Ngeri ya, tapi itu fakta. Itu sebabnya satu-satunya kelompok manusia yang sangat gak disukai oleh Tuhan adalah orang munafik. Karena orang-orang munafik itu pasti memakai kedok dan topeng agama supaya kelihatan aman, kelihatan suci. Lihat aja di Indonesia, pencuri-pencuri itu kalau pakai jubah-jubah keagamaan yang kelihatannya suci, dia orang beragama. Tapi berapa kali kita menemukan mereka mencuri dan menyembunyikan hasil curiannya di dalam jubah keagamaan mereka. Maaf saya berkata ini, karena ini bukan rahasia lagi. Maaf, anak-anak yang saya kasih, warga binaan yang sangat dicintai Tuhan. Ayo hari ini kita izinkan firman Tuhan. Ya, izinkan firman Tuhan membereskan hidup kita, memberkati hidup kita, melembutkan hati kita. Ini ada pengakuan jujur dari seorang yang sudah lulus dari Universitas Kehidupan. Setuju, saya masuk LP dulu bukan karena nggak ada uang, tapi karena serakah dan nyaman melakukan hal tersebut. Banyak faktor pendukung melakukan korupsi. Bayangkan, saudara, maka itu ayo kita betul-betul serius, jauh yang teluk dalam. Maka itu saudara,
Ayo kita belajar tulus, belajar jujur. Enggak usah takut kalau orang lain mengetahui kelemahan kekurangan kita. Jangan takut. Papa punya rencana yang hebat untuk hidup kita. Keren ya kalau kita mau merubah hidup kita. Yeskiel pasal 26 mulai ayat 25. Yeskiel 26 mulai ayat 25. Kita melihat ini. Yeskiel 26 mulai ayat 25. Hi sir. Yeah, this is a teaching. Yeah, from the prison ministry. Yeah. Oke, Yeskiel 36 mulai ayat 25. Saya tadi bilang 26 atau 36? 36 ya, maaf. Ya. Lili, nanti papa akan ke Tulungagung ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Wih, keren sekali. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Terima kasih Papa. Tahir itu dari bahasa Arab, artinya dicuci bersih. Ya, kalau pakai terjemahan bahasa Indonesia, dicuci pakai sikat sampai enggak ada nodanya. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wih, ini luar biasa. Oke, kita lihat. Wih, Gary, Papa sudah lama gak kontak kamu nak. Masih di Jogja kamu nak. Ya, lihat terjemahan yang lain dari mulai ayat 25. Ya, terjemahan yang lain mulai ayat 25. Terima kasih Papa, Engkau memberikan hati yang baru buat kami. AYT ayat 25. Kemudian aku akan memercikkan air bersih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih dari semua kenajisanmu dan dari semua berhalamu aku akan membersihkanmu. Ayat 26-nya Phil. Ya, ayat 26. Ya, aku akan memberimu sebuah hati yang baru dan roh yang baru akan aku taruh di dalammu. Kami terima. Tuhan, saya mau, semua kami anak-anakmu mau menerima pemberian ini. Pemberian ini lebih daripada sekian miliar uang. Enggak, kami jauh lebih butuh roh yang baru, hati yang baru. Dan aku akan membuang hati yang keras dari tubuhmu. Dan, oh hebat, memberimu hati yang lembut. Hebat ya, BIS. Maka kamu kuberikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Tuhan, kami siap. Kami siap. Kami mau Papa. Ayo semua kita yang ikut belajar firman ini, katakan aku mau Tuhan punya hati yang lembut, hati yang keras dibuang. MLT, aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Dan terima kasih Bapak, baca ini. Dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu
Silakan Tuhan, ambil hati batu ini. Dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Puji Tuhan. Sudah banyak yang komen di Facebook, Instagram. Aku mau Tuhan beri hati yang lembut. Puji Tuhan, terima kasih. Kami mau supaya kami jadi penurut-penurut Tuhan. Haleluya. Ayat 27-nya, kikis hati kerasku. Puji Tuhan. Ayo hancurkan Tuhan. Ayat 27. Rohku, aku akan menaruh rohku ke dalammu. Naik vel. Dan membuatmu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan taat untuk melakukan peraturan-peraturanku. Amin. Dari Sumba bilang, aku mau terima hati yang baru. Terima kasih Bapak. Ini dia Win. Ayo Win, terus ya belajar. Cari firman supaya kuat menghadapi apa saja. Hebat ya Bapak kita. MLT ayat 27. Aku akan menaruh rohku. Naik vel. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku. Dan melakukannya untuk belajar taat pada Tuhan. Amin. Saudara, ini dia. Woi, dari Amerika, Philadelphia. Aku mau Tuhan beri hati yang lembut. Amin. Semua kita rindu punya hati yang lembut ini. Supaya dengan gampang kita bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, saudara, dengarkan fakta ini. Janji Tuhan ini kepada kita di Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Saya ulangi, Yehezkiel 26 ayat 25 sampai 27. Janji Tuhan ini tidak memerlukan persyaratan berat. Misalnya, harus puasa sebulan 30 hari. Harus berdoa setiap hari 9 jam. Tidak. Harus bisa hafal sekian ribu ayat. Tidak. Harus bisa memberi persembahan paling sedikit sebulan sekian. Tidak. Saudara, untuk memiliki hati yang baru, hati yang lembut, ini Tuhan sediakan. Dari pihak kita hanya perlu satu sikap saja. Katakan 2 kata pendek ini, ya Tuhan. Jadi nggak ada syarat apa-apa. Puasa sekian hari sebulan, sekian jam sehari doa, sekian ratus ayat harus hafal. Tidak. Harus memberi persembahan sekian. Tidak. Untuk menikmati janji di Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Papa terima kasih. Papa tidak minta yang macam-macam. Hanya minta satu saja. Taat. Ya Tuhan. Nah, apa bentuk ketaatan kita untuk melihat fakta ini? Apa bentuk ketaatannya? Dengar, maka Tuhan akan menguji kita untuk membuktikan apakah kita sudah mau nurut. Saya ulangi, setelah saudara dan saya cukup berkata, ya Tuhan. Ya seperti para prajurit di lembaga kemiliteran, semua prajurit hanya punya kata ini kepada komandan yang memberi perintah. Siap, laksanakan. Prajurit tidak punya kata lain. Siap, laksanakan. Seberat apa, seringan apa perintah itu. Prajurit yang dapat perintah dari komandan tidak bisa berkata siap, laksanakan. Tapi mohon izin istri melahirkan. Siap, laksanakan. Tapi mohon izin mengubur bapak dulu karena baru meninggal. Tidak ada. Nah, kalau saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan sikap kita seperti itu, wah luar biasa. Ya Tuhan. Setelah itu datang ujian. Nah, seringkali
kita gagal di ujian ini. Oke, kita buka Ulangan 8 ayat 2. Ya, Ulangan 8 ayat 2. Oke, Ulangan 8 ayat 2. Kita lihat ini. Ulangan 8 ayat 2. Apa kami siap diuji? Dengar ya. Ini kata Yahweh Tuhan melalui Musa. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun. Wow, ini kalau kuliah 80 semester. Nggak bisa bayangkan kuliah 80 semester itu bagaimana. Ya, saya ulangi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Ya, dengan maksud merendahkan hatimu, dengan maksud ngetes kamu untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, ini ujiannya. Setelah saudara dan saya berkata, ya Tuhan, seperti para prajurit, siap laksanakan, langsung tes itu dimulai. Ayati, kamu harus mengingat seluruh perjalanan di bawah pimpinan Yahweh Tuhanmu selama 40 tahun di padang belantara. Dia telah menguji kamu. Dia telah membuatmu rendah hati untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah kamu taat kepada perintahnya atau tidak? BIS. Maka itu kesaksian salah seorang saudara kita yang sudah lulus dari Universitas Kehidupan, kuliah hampir 20 semester, sebab saudara kita ini mengalami masa kuliah 9 tahun 7 bulan, jadi hampir 20 semester. Dan tadi bisa bersaksi seperti itu. Wah, oi Romi, senang sekali Koden kamu hadir. Saudara dengar ini ya. BIS. Ya, BIS, Phil. Ingatlah 40 tahun. Maaf, ingatlah 40 tahun lamanya Yahweh Tuhanmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun. Perjalanan itu dimaksudkan Yahweh untuk ngetes kamu, untuk menguji kamu, supaya ia dapat melihat. Ini yang kita harus tahu, supaya Yahweh Tuhan dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu, dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Ada TSI-nya. Ingatlah bagaimana Yahweh Tuhanmu memimpin kalian sepanjang perjalanan di padang belantara selama 40 tahun. Melalui semua itu, Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji kamu semua untuk mengetahui isi hatimu. Dia ingin tahu apakah kamu akan tetap taat kepada perintah-perintahnya atau tidak. Masih ingat tadi Yeremia 17 ayat 10? Tuhan itu penguji batin, Tuhan itu penyelidik hati. Itu hobinya. Kalau saya pakai istilah, Tuhan itu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, soalnya sampai hari ini saya itu masih belum ketemu jawabannya. KPK itu kok bisa operasi tangkap tangan? Padahal para pelaku kejahatan itu kan pasti sembunyi-sembunyi, nggak mungkin pamer, tapi kok bisa ketangkap? Dan yang bodohnya lagi, kenapa pejabat-pejabat yang lain kok nggak tobat-tobat, melakukan lagi korupsi? Ya, tangkap tangan lagi. Itu dia. Ayo, ya Roland, bagaimana? Sudah nggak dingin lagi di Boston? Ya, itulah Tuhan kita menguji hati. Tidak apa-apa, Phil, sampaikan lagi. Yeremia 17 ayat 10.
Kita baca lagi ayat ini. Ya. Yeremia 17 ayat 10. Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Ya. Ayat Aku Yahweh menyelidiki hati dan menguji batin. Luar biasa. Ya sudah, kalau memang kita seperti itu, mari kita hidup dalam kebenaran. Gak usah bohongin Tuhan, gak usah nipu Tuhan. Ayo, mulai hari ini kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, Filipus, kenapa pilih tema ini? Uang itu menggoda, betul. Maka itu salah satu ujian yang paling gampang untuk membuat kita ini menjadi apa? Itu lewat uang. Nah, Phil coba cerita dulu, kenapa kok milih tema ini? Ya, ini keren ya, saudara. Nah, Loh, siapa? Universitas Kehidupan. Oh, Mataram. Luar biasa. Ya, betul tuh. Shalom, shalom. Mana orangnya? Mana orangnya? Ya. Oh, sudah lulus ya? Oh. Berapa semester? Berapa semester kuliahnya, Suci? Oh, sebentar itu. Ya udah, lanjut. Gimana kok milih tema ini? Ya, jujur. Saya diberikan dengan banyak sekali. Yang saya betul-betul saya mau tinggalkan Tuhan, tapi kok saya dideketin terus sama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, satu persatu, apapun yang saya nggak pernah, saya ini orangnya nggak suka berdoa yang muluk-muluk karena belum saya menikah dengan dia, saya tuh udah tahu dia tuh keras bagaimana orangnya. Tapi saya tetap maju gitu loh. Saya tetap maju, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau sama orang ini gitu loh. Kalau misalnya Tuhan nggak izinkan saya sama dia, jauhin saya sama dia. Jangan dekatin saya sama dia. Kami tuh diuji sama banyak masalah gitu loh, Papi. Uji terus. Sampai kayaknya saya tuh udah nggak kuat bertahan gitu. Tapi saya dengar suaranya Tuhan bilang begini, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Orang yang ini bisa kamu lembutkan. Nah, saya kenal sama dia tuh udah 7 tahun setelah sama nikah ya Papi ya. Dari dia kerasnya yang nggak bisa terkontrol, sekarang perlahan, walaupun masih keras gitu, kadang suka lupa, saya selalu bilang sama dia, yang ayo pakai hikmat, yang jangan lupa berdoa, yang minta sama Tuhan, selalu buka Alkitab, saya bilang gitu. Karena apa? Alkitab selalu mengajarkan. Saya punya Alkitab itu saya sudah itu saya sudah 2 kali baca. Jadi udah tamat bacanya, tapi karena saya nggak ngerti, saya tiap hari tuh tetap baca gitu loh. Jadi di
ada ayat yang menguatkan saya, itu bilang, sekalipun aku dapat berbicara di dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemericing. Dan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, di sini bilang kalau hati yang keras ini pasti bisa berubah. Nggak tahu bagaimana caranya, tapi puji Tuhan gitu loh. Sekarang itu suami saya itu dia udah mulai bisa kasih, terus habis itu dia udah mulai belajar sabar. Amin, luar biasa. Nah, saya ini keras banget loh, dia bilang gitu, keras banget. Nah, sampai mantan istrinya yang pertama tuh sampai udah nggak kuat sama dia gitu loh. Nah, terus habis itu, kamu bisa tahan sama saya yang 7 tahun. Istri saya yang pertama tuh 12 tahun tuh kabur katanya. Mulai dari awal nih sampai mereka berantem terus karena tidak ada yang salah satunya mau ngalah. Jadi dua-duanya keras. Nah, kalau saya sama dia itu satunya keras, satunya lembut. Dia bilang sama saya gini, kenapa sih kamu terus sabar? Kenapa sih kamu lembut? Kenapa sih kamu tahan sama saya? Saya bilang, manusia itu kata Tuhan harus tahan uji, harus tahan banting. Kalau dia nggak bisa tahan uji, nggak bisa tahan banting, dia nggak akan bisa seperti Kristus. Karena Kristus itu ngajarin kita tentang kasih. Kalau dia nggak punya kasih, dia nggak akan mungkin rela berkorban untuk kita di kayu salib. Amin, luar biasa. Terima kasih ya Suci kesaksiannya. Nah itu saudara, jadi lulusan Universitas Kehidupan ini yang memilih tema kita hari ini. Baik, kita lanjutkan. Maaf, saya pindah posisi dulu. Wah, kesaksian yang luar biasa ini. Terima kasih Suci untuk kesaksianmu. Ya, kita semua diberkati. Ya, hebat sekali Tuhan menjamah merubah hidup. Ya, oke, baik. Nah, saudara, kita lanjutkan. Ternyata memang hanya kasih yang bisa melembutkan, merubah hidup orang. Saudara, maka itu jangan kita kalah ya dalam perjalanan hidup ketika Tuhan menguji kita, ketika Tuhan ngetes kita, ketika Tuhan menyediakan hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita ini. Ayo mulai hari ini kita semua yang menikmati Tuhan sedang bekerja luar biasa di hidup kita. Nah, sehingga Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang penuh ketaatan. Tuhan merubah kita menjadi orang-orang yang penuh penyerahan diri lewat ujian-ujian yang tidak enak itu tadi. Bentar, ini suaranya kok belum gabung. Bisa dengar jelas suara saya yang di Zoom? Bisa ya? Oke. Baik, begitu saya nggak usah pakai ini. Maka itu kalau Tuhan bekerja dengan dahsyat di hidup kita, jangan melawan. Walaupun itu tidak enak. Saya ulangi, walaupun itu tidak enak, tapi kalau Horas Amang Sinaga, kalau Tuhan bekerja membawa kita ke padang gurun, membawa kita masuk dalam lembah ujian, sesakit apa, seberat apa, setidak enak apa, izinkan dia bekerja. Dan saudara dan saya wajib hanya mengeluarkan satu kalimat pendek, ya Tuhan, jangan melawan. Maka itu selama kita belajar ya lewat Zoom ini, selalu ada kalimat yang berkali-kali kita dengar. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Saya ulangi, nikmatilah ketidaknikmatan itu
dengan senikmat-nikmatnya. Fit bisa fit, lain kali. Ya Roland, selamat yang menikmati ulang tahun gerejanya Umaldo. Dan inilah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya. Tuhan itu kan lemah lembut. Nah, bagaimana dengan tipuan setan? Ya, bagaimana dengan tipuan setan yang katanya terdasar keseimbangan? Kita harus keras di dalam Tuhan, dalam kehidupan beragama. Nggak ada. Tuhan kita nggak pernah keras. Ayo kita baca Matius 11 ayat 29. Jadi yang masih beranggapan Tuhan bisa keras, maka orang itu membaca Alkitabnya setan. Menakutkan. Enggak, Tuhan enggak pernah. Ya, oke. Lihat ini. Matius 11 ayat 19. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Halo. Karena aku Yesus Tuhanmu dan gurumu itu lemah lembut dan rendah hati. Maka kalau saudara dan saya lulus dengan 2 mata kuliah ini, ingat loh, cuma 2 mata kuliah, dan ujian di universitasnya Tuhan Yesus, soalnya nggak pernah ganti sejak kampus ini didirikan 2000 tahun lebih yang lalu. Bayangkan, mana ada sebuah kampus yang didirikan lebih dari 2000 tahun yang lalu, mata soal ujiannya sama, cuma 2, ujian lemah lembut dan ujian rendah hati. Ini kan luar biasa. Kalau saudara dan saya kuliah di kampus seperti ini, soalnya nggak pernah ganti, soalnya selalu sama, dan ujiannya nggak pernah dijaga oleh dosen. Terserah mau ngerjakan di mana saja, mau di WC, mau di LP, mau di mall, mau di stasiun, mau di warung, mau di atas kapal. Kerjakan soal ujian, cuma 2 ini. Dan kampus ini gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Aduh, ini kampus enak sekali. Kalau kita kuliah di kampusnya Tuhan Yesus dengan model seperti ini sudah gratis, ujiannya nggak pernah ditungguin dosen, mata kuliahnya cuma 2, nggak lulus-lulus, kita yang salah. Jadi lemah lembut itu dari Tuhan Yesus. Saya tadi mau baca dari LP Anak Karangasem. Nulisnya begini tadi, mana ini ya? Saya lupa ini. Iya. Nah, ini dia ya. Dengar ya, LPKA kelas 2 Karangasem salah. Uang memang bukan segala-galanya. Tapi segala butuh uang, Om. Tidak. Ada bukti tidak semua butuh uang. Anak-anak dengar ya, yang di LPKA, ya, lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas 2 Karangasem, dengar. Ini juga semua kita harus dengar. Salah kalimat yang mengatakan, ya, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Saya mau buktikan. Ada kalimat begini, saya nggak tahu yang nulis siapa. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa beli tempat tidur yang mewah dan mahal, tapi uang tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Halo, dengar ya. Tidur nyenyak nggak bisa dibeli dengan uang. Ayo fakta. Orang yang pas-pasan atau orang yang kaya yang tidurnya lebih nyenyak? Nomor 2. Uang bisa beli obat-obatan, vitamin-vitamin, suplemen-suplemen kesehatan yang mahal-mahal. Tapi uang tidak bisa beli kesehatan. Dengar ya, anak-anak yang di LPKA Karangasem atau semua kita. 3. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Uang bisa bayar kuliah di kampus-kampus terhebat. Tapi kepandaian intelektual tidak bisa dibeli dengan uang. Catat. Uang bisa beli tiket untuk menghadiri konser. Uang bisa beli tiket untuk menghadiri
acara-acara musik internasional dengan artis-artis terkenal. Uang tidak bisa membeli bahagia dan sukacita. Nah, dari Mamuju betul, uang tidak bisa membeli sukacita, nggak bisa. Makasih Mamuju. Ini loh faktanya. Jadi salah ya kalau masih ada yang berkata kebahagiaan hanya bisa dibeli, apa saja bisa dibeli dengan uang. Tidak. Terbukti ini. Ya, amin Mamuju. Saya baca, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Karena kebahagiaan hanya ada dalam Yesus. Puji Tuhan. Nah, ada yang komen lagi. Saya bingung melihat orang kok ada yang susah tidur. Sementara saya lihat kasur sama guling langsung pulas. Itu dia. Kalau kita bisa tidur nyenyak, itu bukan karena uang. Amin ya. Mari kita lanjutkan bagian terakhir sekarang ini. Betapa luar biasa kalau saudara dan saya mau taat, diuji, ya diarahkan, ditunjukkan, dituntun ke jalan yang tidak enak, ke jalan yang berat, jalan yang sulit. Ternyata disitulah kelemah lembutan hati kita itu terbukti. Gini aja lah kesimpulannya ya. Tidur di atas kasur, nyenyak. Tidur di lantai, nyenyak. Tidur di atas tikar tanpa bantal, nyenyak. Maaf. Tidur yang biasa pakai AC, nyenyak. Yang biasa pakai AC diizinkan tidur nggak pakai AC, nyenyak. Nah itu artinya hati yang lemah lembut. Dituduh, disalahkan, difitnah. Asal kita tidak melakukan yang itu mereka tuduhkan, tetap mengucap syukur dan berkati saudara kita yang menuduh dan yang mengecewakan kita, bahkan bisa mengampuni mereka. Itulah hati yang lembut. Suatu kali pasti akan terbukti kebenaran itu. Di antara kita yang sudah lulus ya, masih ingat Bapak Nelson Sembiring? Dia divonis 10 tahun. Padahal dia tidak terlibat langsung. 10 tahun. Bayangkan saudara, 10 tahun dia menikmati ujian itu. Jadi dia kuliah 20 semester. Ternyata di penjara Porong, Jawa Timur, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sekarang Pak Nelson Sembiring jadi orang hebat setelah dia diuji. Wah, itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi ayo semua kita mulai hari ini menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka saudara dan saya akan punya hati yang lemah lembut. Ya, ampuni orang-orang yang memfitnah, yang menuduh, yang menyalahkan. Ampuni. Berkat Tuhan ada di hidup kita semuanya. Jadi tidak ada kampus ya yang didirikan oleh manusia bisa membuat hati kita lembut. Tidak. Tapi kampus surgawi yang Tuhan izinkan ya membuat kita lemah lembut. Terakhir Bilangan 13 ayat 2. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, Bilangan 13 ayat 2. Ya. Oke, sungguh minasa. Ya, saya lagi di taman kota Brisbane, Queensland, Australia. Ya. Oh, bukan ini. Pasal berapa ya? Yang dikatakan Musa itu orang yang lembut hatinya sedunia. Itu Bilangan berapa? 3 ayat 2. Tim bantu Papa Tim, cek. Bilangan berapa? Tuhan Musa itu hatinya paling lembut sedunia. Maaf, saya lupa. Ada yang bisa bantu saya? Ayat 3, Pak. Oh, ayat 3, pasal 13 ya. Terima kasih. Ayat 3, nak. Pasal 13. Pasal 12 ayat 3. Oh, 12 ayat 3. Maaf, terima kasih. Ya, ayo kita lihat. Nah ini loh, saudara, tidak ada kampus di dunia yang bisa membeli gelar seperti gelarnya kampus surgawi. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah ini ada kesaksian dari news anchor ya, pembawa acara yang terkenal di Indonesia. Waktu saya terkapar di rumah sakit,
karena cardiac arrest, ya, karena serangan jantung yang berbahaya. Papa pernah bilang, nikmati ketidaknikmatan itu, sekolah Roh Kudus. Betul. AYT. Musa adalah seorang yang sangat lembut hati, lebih daripada semua orang di muka bumi ini. PIS, Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. TSI-nya Will dari ayat 1. Keren ya? Ayo kita nikmati ujian ini. Nah, saya tuh pernah tanya, Papa, Musa itu kuliah di universitas mana, kampus mana, terus fakultasnya apa, terus dosennya siapa? Musa adalah orang yang sangat rendah hati, bahkan paling rendah hati di antara semua orang di dunia. Suatu kali Miriam, ini ujiannya. Suatu kali Miriam dan Harun mencela Musa karena dia menikahi perempuan dari Ethiopia. Mereka juga berkata, Yahweh tidak hanya bicara melalui Musa, Yahweh juga bisa bicara melalui kami berdua. Yahweh mendengar ucapan mereka itu. Jadi Musa itu diuji, dosennya itu kakaknya sendiri. Musa punya gelar manusia paling lembut hatinya sedunia. Kuliahnya 80 semester. Dosennya kambing domba mertuanya. Wah, itu keren sekali. Oke, ada siapa ini? WBB yang saya bina bisa sembuh dari sakit paru-paru karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakitnya. Saya ajarkan pada dia, katakan pada tubuhmu. Oh, ini kesaksian. Puji Tuhan. Ya, ada yang tanya dari LP wanita sungguh minasa. Izin nanya, kalau Musa sangat lembut hatinya, lalu kenapa ya Pak dia bisa terpancing marah di Masa dan Meriba? Loh, itu kan baru awal perjalanan. Ya, Masa Meriba 70 pohon korma di Elim itu kan baru berangkat mereka keluar dari Mesir, ya. Nah, Musa nggak diizinkan masuk bukan karena di Masa dan Meriba, tapi karena Musa nggak taat. Tapi itu akhirnya Musa diuji dan dia bisa lembut hati. Jadi siap belajar untuk jadi orang lembut hati. Ya, universitasnya di padang belantara, kampusnya di tempat terbuka, dosen-dosennya kambing domba milik mertuanya. Wah, luar biasa itu. Siap ya? Maka itu kalau ada dosen-dosen yang Tuhan kirimkan menyinggung kita, memfitnah kita, mencelakai kita, merugikan kita, menipu kita, pokoknya semua yang gak enak Tuhan izinkan terjadi. Justru saudara dan saya harus baik-baik pada dosen-dosen itu. Amin. Supaya kita cepat lulus. Siap memiliki hati yang lembut, gelarnya lembut hati sedunia. Itu keren gelar itu. Enggak bisa dimiliki dari kampus manapun juga. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjadi berkat supaya kita menjadi orang yang paling lembut hatinya diuji apapun juga. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada host.